video kali ini akan dilanjutkan mengenai review materi limit fungsi. Setelah dua contoh sebelumnya ya, langsung saja kita tarik kesimpulan bahwa bentuk suatu limit itu, limit X mendekati A, A-nya boleh berapa saja. Kemudian ada fx-nya gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa cara, misalnya X mendekati A ya. Kita lihat nilai A-nya itu berapa terlebih dahulu. Kalau ternyata nilai A-nya positif, 1, 2, 3, 4, 5, sejuta, 2 juta gitu ya positif. Atau A-nya negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif setengah gitu. A itu elemen real, real berarti boleh koma-koma. Atau A elemen bilangan bulat. Kalau namanya bilangan bulat berarti utuh, 1, 2, nah itu bulat ya. Tapi kalau real setengah gitu boleh, itu real gitu. Yang pertama A-nya bisa dalam bentuk bilangan positif atau bilangan negatif, tetapi tidak nol ya, gitu. Yang kedua baru A-nya kalau sama dengan 0. Dan yang ketiga A-nya juga bisa dalam bentuk tak hingga. Contohnya seperti ini. Nah, X mendekati tak hingga, otomatis A-nya tak hingga ya. Nah, itu nanti punya cara khusus. Kalau yang untuk nomor 1 tadi sudah dibahas pada 2 contoh video sebelumnya. Untuk yang nomor 2 A sama dengan 0 juga bisa menggunakan 2 video sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja nilai A-nya 0 gitu ya, sama saja. Nah, untuk uji atau tes limitnya jangan lupa gagal limit atau sukses limit ya. Kalau gagal baru nanti ada 3 cara tadi, metode faktorisasi, kemudian rasional, dan yang terakhir L'Hopital. Tinggal dipilih saja salah satu. Nah, untuk dasar perhitungan limitnya atau cara menghitung limit tak tentunya itu apa saja bisa dilihat video YouTube pada pertemuan kemarin. Videonya berjudul dasar perhitungan limit tak hingga. Kalau lupa alamatnya bisa lihat di Google Classroom, sudah diupload di sana. Dilihat lagi itu untuk dasar perhitungannya. Sehingga nanti kalau misalnya kalian menghitung di sini, nanti kalian tahu yang tak tentu itu bentuknya seperti apa saja. Tidak hanya 0 per 0, tapi ada tak hingga per tak hingga gitu ya. Dilihat lagi saja di sini sudah dijelaskan. Gitu. Lanjut saja, berarti dari sini yang nomor 1, 2-nya sudah dijelaskan tadi ya. Kalau tes gagal limit ada 3 cara tadi, yang faktorisasi, rasional, sama L'Hopital. Nah, yang ketiga bentuknya kalau tak hingga. Nah, yang tak hingga tadi belum dibahas. Langkah pertama tetap harus dites limit terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk ke contohnya ya. Untuk contohnya kita langsung saja, berarti X-nya kita ganti tak hingga. Ini ya. Dalam video minggu lalu dasar perhitungan limit tak hingga ini juga sudah dijelaskan. Kalau tak hingga dikurangi 2 itu pasti hasilnya tak hingga. Tak hingganya tetap. Nah, ketemu tak hingga per tak hingga ini berarti tak tentu. Kalau tak tentu berarti uji atau tes limit gagal. Kalau pada nomor 1 dan 2 ini, kalau tes limit gagal bisa pakai faktorisasi. Kemudian bisa juga pakai faktor rasional pembilang, dan yang terakhir ada bisa juga menggunakan L'Hopital. Tetapi masalahnya kalau tak hingga tidak bisa seperti itu, karena kita menyangkut bilangan yang tak hingga. Tak tahu itu berapa. Banyak gitu ya tak hingga, itu maksudnya. Oleh sebab itu, kalau misalnya uji atau tes limitnya gagal, kita lihat penyebutnya. Masih ingat tadi penyebut dan pembilang ya? Kalau ada A per B, saya ingatkan lagi. Berarti ini pembilang. Berarti ini penyebut. Gini ya. Nah, berarti dalam hal ini penyebutnya berapa? X ya. Pembilangnya X-2. Karena berarti ini pembilangnya X-2, penyebutnya cuma X. Karena cuman ada X, berarti pangkat tertingginya ya X ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada contoh kasus, misalnya saja, misalnya ternyata penyebutnya itu X kuadrat min X per 1. Nah, berarti pangkat penyebut tertingginya adalah X kuadrat. Nah, gitu. Itu maksudnya. Tetapi karena ini cuma X, berarti kita ambil pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah X. Sehingga diperoleh hasilnya menjadi seperti ini. Kita tulis ya, sudah diuji.
Saya beri catatan, ambil pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebut ini digunakan untuk membagi semua elemen dari fungsi. Contohnya X, pangkat tertingginya kan X, berarti hasilnya jadi limitnya ditulis dulu. Limit X mendekati tak hingga X dibagi pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertingginya tadi X berarti per X. Minus 2 juga dibagi pangkat tertinggi penyebut. Dan penyebutnya juga sama, dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Hasilnya seperti ini. Sehingga diperoleh bahwa ini limit X mendekati tak hingga. X dibagi X hasilnya adalah 1. 2 per X tidak bisa ya, tetap. X per X 1. Oh, ini saya kecilkan dulu. Ini berarti X per X. Nah, kalau sudah seperti ini berarti hasilnya jangan lupa X-nya belum diganti, berarti limit X mendekati tak hingga. Ini dibagi 1 kan tetap ya, sehingga hasilnya cuma tinggal ini aja. Ya, baru kita ganti X-nya dengan tak hingga, sama dengan satunya tetap. Nah, 2 per tak hingga silahkan dilihat lagi di dasar perhitungan limit tak hingga videonya ya. Nanti akan ketemu 2 per tak hingga jawabannya adalah 0, sehingga hasilnya adalah 1. Ini jawabannya. Gitu. Itu untuk tata cara penyelesaian limit tak hingga. Nah, ini namanya limit tak hingga karena hanya adalah tak hingga, dengan kata lain X-nya mendekati tak hingga. Nah, kalau misalnya sudah ketemu 1 ya, karena ini cuma review, jadi saya menyampaikan dasar saja yang akan kita gunakan sebagai acuan nanti. Kita gunakan di integral tak wajar. Yang akan digunakan nanti adalah limit tak hingga. Karena mau ngomongin integral tak wajar ya, jadi ke bawah integralnya. Nah, jadi saya ulangi lagi, dasar untuk integral tak wajar salah satunya adalah limit. Ini limit tak hingga yang digunakan untuk integral tak wajar nanti. Sehingga silahkan dipelajari dan dipahami betul-betul cara penyelesaian integral limit tak hingganya. Nah, ini tadi cuma review, jadi cuma sebagian saja yang saya sampaikan sedikit ya. Kalau misalnya kalian ingin belajar lebih, silahkan dicari banyak sekali buku yang menuliskan tentang limit. Sudah lengkap, dari yang mudah sampai yang susah juga ada. Atau mungkin kalian suka searching-searching internet ya, silahkan tanya Mbah Google saja, juga materinya sudah banyak. Semakin banyak kalian memahami materi, nanti insya Allah integral tak wajarnya semakin mantap gitu ya. Ini cuma saya bahas yang akan kita gunakan saja. Nanti kalau misalnya ada yang kelupaan, mungkin akan saya panggil lagi di integral tak wajar, lupa apanya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kemarin ada nilai keaktifan ya, masih belum terjawab. Nah, silahkan dibuka soal-soal nilai keaktifan tentang limit dan integralnya. Kemudian silahkan soal limitnya sudah boleh dikerjakan lagi. Saya tunggu di grup WA. Bagi yang sudah mengerjakan, langsung saja kirimkan via grup WA. Sampai di sini yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, karena kalian sudah besar mahasiswa ya, semester 2, saya akan memperlakukan kalian sebagai mahasiswa juga. Materi yang saya sampaikan ini hanya review sehingga sedikit. Jadi kalau kalian benar-benar butuh, merasa pengen bisa, silahkan baca-baca materi dan cari-cari materi, bisa via buku maupun Google gitu ya. Kalau misalnya ada kesulitan, kalian boleh bertanya. Saya senang kalau ada yang bertanya gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah membaca, bertanya, kan kita bisa diskusi, bisa sharing ilmu gitu. Itu kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tanya saja di forum. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan nilai keaktifannya. Saya tunggu di grup WA. Sampai jumpa di video selanjutnya.